Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar menghebohkan di daerah Kabupaten Cianjur ditemukannya manipulasi makam. Manipulasi makam yang sudah terjadi atau berlangsung selama 2 tahun, dan jumlah makam yang dibuat itu ada 2 titik. Yang sudah dibongkar sekarang itu ada 8 makam palsu. Itu tujuannya untuk apa tidak tahu. Dan uniknya ini dari oknum ustadz, yang mendapatkan ilham dari mimpinya untuk membangun makam tersebut untuk menjadi makam keramat. Yuk, gimana kita simak videonya seperti ini. Ternyata hanya makam buatan yang ditumpuk batu sungai dan nisan, kemudian ditutup kain putih. Di makam tersebut warga tidak menemukan ada liang lahat yang berisi jenazah. Nah, sebelumnya ini tidak ada makam di area tersebut. Namun 2 tahun terakhir ini tiba-tiba ada 8 makam yang tidak jelas asal-usulnya dan juga tidak disertai nama jenazah di batu nisannya. Cukup banyak loh ya, 8 makam loh. Iya, ini sudah 2 tahun ya makam ini muncul, apakah tidak ada? Alhamdulillah, ini kejadiannya kurang lebih 2 tahun kan ya masalahnya. Waktu itu kami udah musyawarah ketua MUI sama lembaga BPD, LPM Karang Taruna gitu ya, masalahnya udah itu dicek, ternyata kami udah turun ke lapangan, betul. Bahkan makam tersebut itu kan banyak. Sebetulnya di situ yang diakui dengan warga masyarakat itu hanya satu, namanya Eyang Sawadah gitu kan. Saya sampai pertanyaan, ini siapa yang bikinnya gitu kan. Katanya Ustadz Duduh gitu kan waktu itu. Nah di situ saya tanya, dasar apa makam satu jadi banyak ini gitu kan, yang lainnya. Dasarnya dari irafa atau dari mimpi? Oh, kalau mimpi kok bisa dipercaya gitu ya masalahnya di situ. Nah, saya kaget, diamkan aja. Setelah itu banyak orang penjara kan gitu ya masalahnya ke situ. Setelah itu saya backup, tidak ada yang lagi yang penjara, Bu, masalahnya seperti itu. Kami tegas sebagai pemerintah desa karena itu kewajiban kita juga, tanggung jawab di akhirat itu ya, namanya dosa, masalah penyesatan ke warga masyarakat. Itu selama 2 tahun diam, Bu. Tiba-tiba karena saya kesal gitu ya, muncul lagi, bikin lagi di perbatasan Desa Cikancana di tanah perkebunan makam baru gitu kan masalahnya. Sama itu. Kok gara-gara ini saya stop di Desa Cikancana, misalnya tidak bisa aktivitas di Desa Cikancana gitu kan ya. Bikin lagi, makanya saya undang semua rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih pertama dari pihak media gitu ya. Dari Pak Kapolres, itu untungnya dari media jadi viral. Ya, saya juga sampai diundang dengan Pak Kapolsek, Pak Kades, katanya ini ada untuk pertanyaan masalah tentang makam. Dari mana? Dari Polres. Ya, itu untung, terima kasih banyak. Dari rekan-rekan media bisa viralkan saya sampai menantang ke pihak media. Waktu diwawancara di makam itu, silakan Anda mewawancara saya, tapi Anda bikin viralkan kalau jadi media. Kalau Anda tidak berani memviralkan ini, jangan jadi wartawan. Itu saya sampai bicara begitu kan, itu masalahnya. Alhamdulillah, Pak Nanang, ini yang membangun makam palsu ini berapa orang, Pak Nanang? Gitu ya, masalahnya Kapolsek, Camat gitu ya, dan Ramil gitu, MUI Kecamatan seperti itu. Alhamdulillah, itu ya diadakan musyawarah gitu kan. Ya, Pak Nanang, mohon maaf saya potong, Pak Nanang. Pertanyakan, semua juga ditanya dengan Pak KBO dari Polres. Saya ucapkan terima kasih Pak KBO. Kalau tanpa masalahnya dukungan dari Polres itu tidak mungkin bisa selesai, atau ya kapan saja mungkin berlarut-larut gitu ya masalahnya itu. Alhamdulillah. Gitu. Baik Pak Nanang, apakah yang membangun makam palsu ini ada berapa orang, Pak Nanang? Yang membangun itu kalau warga kita mah hanya 3 orang, kalau nggak salah 4 orang gitu ya, itu yang membantu gitu kan. Oke, itu di 2 lokasi yang berbeda juga sama ya? Orang yang sama ya Pak yang membuat makam palsu lainnya? Ya, tapi ini yang bikinnya Pak Ustadz yang dari mana? Kan dari Cualen gitu ya, satu.
yang ustadz satu lagi daripada Rincang, Bu, begitu. Jadi dua ustadz ini ya, itu ustadz gadungan gitu kan ya masalahnya, yang mencemarkan nama baik ustadz gitu. Masih untung belum digeruduk dengan ustadz-ustadz yang lain. Oke. Baik, Pak Nanang, mungkin bisa dijelaskan juga kalau memang ada pihak-pihak yang diuntungkan, ini pihak-pihaknya siapa yang diuntungkan dengan adanya makam palsu ini, Pak Nanang? Ya tadinya kan begini, mungkin Pak, masalah diuntungkan belum ada, keburu kejegal dengan kami gitu ya. Tadinya kan biasa, mungkin kayak yang makam-makam yang lain, yang udah jelas misinya kita di pemijahan, kan gitu ya, di sini dekat-dekat. Ya, menurut Baraya semua gimana? Silakan pendapatnya, silakan komentar di bawah ini ya. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Kedua oknum ustadz ini melakukan memanipulasi makam palsu, atau makam palsu ini akan dijadikan makam keramat. Tujuan dan kepentingan satu mungkin ya, ini inginkan banyak pengunjung ke situ ya, berziarah. Maksudnya apa dan kepentingannya apa itu masih diselidiki. Intinya pada dasarnya oknum dua ustadz ini melakukannya hanya untuk satu, mungkin bisa jadi hanya bisnis ya, bisnis penziarahan makam, agar banyak pengunjung yang datang ke situ, dan tentunya pasti memberikan satu impak atau sedekah untuk tujuannya itu. Karena bukan hal yang baru terjadinya, sudah sejak lama juga ya, penemuan makam-makam palsu dari beberapa bulan ke belakang juga sudah banyak, terutama yang para Habib-Habib itu juga sama banyak memanipulasi, mempropagandakan makam-makam palsu. Nah, ini tujuannya untuk menyesatkan, tujuannya satu, hanya untuk mendapatkan the money oriented ya, keuntungan pribadi, keuntungan kelompoknya ya. Wallahualam bishawab, tujuannya apa, apalagi ini dihasilkan dari ilham atau mimpi, aneh-aneh aja ya. Inilah Indonesia, beragam macam apa aja ada Indonesia. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.